bagaimana penjelasan mengenai adab-adab, akhlak, etika seseorang dengan mushaf Al-Quran, dengan kitab suci Al-Quran. Apa yang seharusnya dilakukan ketika seseorang itu berinteraksi dengan Al-Quran. Saya kira tema ini sangat relevan untuk kita angkat kembali, di mana di saat kita sedang asik-asiknya bersama Al-Quran, siang dan malam, kiranya kita membaca Al-Quran, maka ada baiknya coba kita melihat kembali apakah sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelumnya coba kita kembali memperhatikan apa itu definisi Al-Quran. Al-Quran itu secara bahasa adalah al-qiraah, berasal dari kata qara'a, artinya bacaan. Meskipun interaksi dengan Al-Quran tidak hanya dengan dibaca, berinteraksi dengan Al-Quran bisa dengan berbagai macam tingkatan. Bisa dengan mendengar Al-Quran dibacakan, bila Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi muamalah kita ketika Al-Quran itu dibacakan, kita bagaimana sikap kita mendengar, menyimak, memperhatikan setiap ayat yang dibaca. Itu termasuk bermuamalah dengan Al-Quran. Kemudian juga yang kedua adalah membaca. Banyak sekali hadis, ayat dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tertil. Dalam Al-Quran, dalam hadis, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi siapa yang membacanya. Jadi interaksi yang kedua itu membaca. Kemudian selanjutnya ada dengan menghafal, tahfiz Al-Quran. Bagaimana menjamurnya program tahfiz di seluruh tempat di Aceh nasional, bahkan sebelumnya. Program tahfiz luar biasa. Itu juga ada motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait orang yang menghafal Al-Quran. Pada hari kiamat nanti, anak-anak yang menghafal Al-Quran akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Tapi tidak cukup sampai menghafal saja. Baru pada tingkatan selanjutnya adalah dengan memahami. Memahami artinya memahami dengan penjelasan daripada para ulama, dari tafsirnya, dari penjelasan majelis-majelis para ulama. Juga kita perlu selanjutnya dengan memahami. Tidak cukup menghafal saja. Kemudian yang tingkatan yang paling tinggi adalah mengamalkan. Mengamalkan apa yang didengar, mengamalkan apa yang dibaca, apa yang dihafal, apa yang dipahami. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi secara bahasa Al-Quran walaupun disebut dengan qiraah, tapi tidak hanya dibaca. Kemudian secara istilah Al-Quran itu adalah kalamullah munazzal 'ala Rasulillah manqul ilaina bitawatur. Yang mana Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang kita baca sekarang ini, selama ini, baik siang, pagi, malam, baik di masjid, di rumah, di sekolah, di pesantren, itu adalah kalam Allah. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, man arada an yatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Di kalam Allah al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan dijelaskan dua fase diturunkannya Al-Quran. Fase secara langsung atau secara sekaligus. Dalam Al-Quran diisyaratkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi ketika kata anzala yunzil, maknanya Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus. Dari mana? Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ada juga yang menemukan Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus ke hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian fase yang kedua dari Baitul Izzah ke langitnya, dari Baitul Izzah atau langitnya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur. Al-Quran itu ada sebab turunnya, namun ada juga ayat-ayat Al-Quran tanpa sebab turun. Al-Quran yang kita baca mengenai surga neraka tanpa ada sebab turun, tapi ada yang memiliki asbab nuzulnya, baik itu karena ada peristiwa maupun ada pertanyaan. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah, dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan sahabat pada saat itu didokumentasikan di dalam Al-Quran, kemudian itu tersampaikan, walaupun itu semuanya sudah dalam hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran yang kita baca ini diriwayatkan oleh orang banyak. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini itu didengar oleh para sahabat, dan sahabat yang mendengar itu bukan satu dua orang, tapi banyak secara mutawatir. Diriwayatkan dari generasi-generasi secara mutawatir, maka tidak mungkin ada yang salah dari riwayat Al-Quran ini. Jadi sangat-sangat terjaga. Maka disebutkan dalam Al-Quran ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaga. Jadi Al-Quran itu mutawatir. Berbeda dengan hadis. Ada yang hadis tidak mutawatir, hadis ahad, dan seterusnya. Kemudian apalagi definisinya al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran ini ketika seseorang membaca ayat demi ayat itu mendatangkan pahala, dengan catatan harus sesuai dengan kaidah tajwid. Rasulullah mengatakan, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang serupa dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka itu menunjukkan kita mendapatkan 30 kebaikan. Nah, bayangkan berapa ratus ribu huruf Al-Quran, maka begitulah dilipatkan di dalam kita membaca Al-Quran, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Al-Quran itu al-mubtada bisurat al-Fatihah, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai diakhiri dengan surah An-Nas. Ada 114 surah. Itulah kiranya definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Maka oleh sebab itu coba kita melihat apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyah terkait bagaimana interaksi seseorang dengan Al-Quran itu. Yang pertama, yang bagi al-qari ayat Al-Quran atau ayat amal Al-Quran bil ikhlas. Hendaklah seseorang itu ketika dia bermuamalah dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, dan seterusnya, seperti yang kita sampaikan dari awal, itu dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya semata-mata mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama motivasi kita ketika kita membaca Al-Quran. Maka alangkah baiknya ketika kita mengajak anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, tidak dimotivasi dengan menghafal Al-Quran itu ikut MTQ cabang 10 juz tingkat provinsi. Ya. Tidak dijadikan motivasi pertama itu adalah agar ikut perlombaan, agar nanti dapat beasiswa, walaupun boleh sah-sah saja. Tapi usahakan yang pertama ditanamkan itu kepada anak-anak adalah agar Allah sayang sama kita. Kita menghafal Al-Quran karena Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan. Karena ini adalah tuntunan agama kita. Karena membaca Al-Quran itu akan mendatangkan pahala. Nah, itu motivasi pertama. Nah, jangan yang pertama itu nanti, karena itu maksudnya akan kiranya membuat keikhlasan itu akan
akan ditercederai dengan ada embel-embelnya seperti tadi. Tapi tidak salah. Yang selanjutnya yang ay yakuna famahu awal tahara. Kemudian yang kedua itu hendaklah ketika seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan mulutnya yang suci, yang wangi, yang bersih, hendaklah dia bersiwak atau membersihkan giginya, membersihkan mulutnya. Apalagi setelah sahur ini hendaklah segera kita membersihkan mulut kita. Karena ketika kita membaca Al-Quran ini hendaklah dalam keadaan mulut yang bersih daripada makanan. Ketika kita bertemu dengan orang, berbicara dengan orang atau siapapun itu, kita ingin orang itu nyaman dengan kita, tidak terganggu dengan bau mulut kita. Maka hendaklah ketika membaca Al-Quran lebih lagi kita harus menjaga kebersihan daripada mulut kita. Nah, ini coba kami rangkum ya dari beberapa halaman kitab Tibyan. Yang ketiga, yustahabu ayyaqra 'ala al-tahar. Mustahab hukumnya membaca dalam al-tahar, dalam keadaan suci. Hendaklah kita membacanya dalam keadaan suci. Kemudian fi mawdi'in nadhifin mukhtar. Hendaklah membaca Al-Quran itu di dalam keadaan tempat yang bersih, yang terpilih, seperti di masjid atau di rumah. Kondisikan tempat kita membaca Al-Quran itu jauh dari kamar mandi, tidak di samping kamar mandi, tidak di samping. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran di depan rumah, tidak mungkin di samping ada kandang ayam di depan atau apapun yang kiranya tidak membuat kita itu tidak nyaman. Karena kenapa? Kita sedang berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hendaklah seseorang ketika membaca Al-Quran dalam keadaan tenang, nyongkara jauh kamar mandi, selesaikan dulu kamar mandi itu, kebelet mau ke kamar mandi itu, selesaikan dulu proses itu, selesaikan dulu urusan kamar mandi baru kembali. Jangan membaca Al-Quran dalam keadaan kebelet. Apa itu kebelet? Ingin ke kamar mandi, terburu. Karena akan menjauhkan kita dari rasa khusyuk. Kemudian selanjutnya, hendaklah seseorang itu mustahab hukumnya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dia menghadap kiblat. Selain daripada salat, dia membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran sendiri, hendaklah dia mencari mana kiblat saya. Dia hadapkan dirinya ke arah kiblat. Berbeda ketika khalafah dalam lingkaran seorang membaca secara berjamaah itu tidak masalah. Kemudian masyarakat muslimin rahimahumullah, idza arada syuru' fil qira'ah ista'adha. Apabila seseorang hendak membaca Al-Quran, dia hendaklah berta'awudz. Itu perintah dalam Al-Quran. Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila seseorang hendak membaca Al-Quran, maka berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi apa di antara hikmah berta'awudz ini? Agar kita terhindar daripada bisikan syaitan. Apa saja syaitan yang akan apa saja bisikan syaitan ketika kita membaca Al-Quran? Bisa jadi syaitan itu datang, cuma kamu yang fasih membaca Al-Quran, cuma kamu yang bagus membaca Al-Quran. Syaitan itu kalau tidak mungkin masuk dari dimensi kemaksiatan, diajak kita kemaksiatan, dia masuk dalam dimensi kita sedang berbuat terang. Nah, itu untuk menghindari godaan syaitan. Ini sudah pernah kami jelaskan pada salah pada beberapa ramalan yang lalu, tingkatan godaan syaitan. Nah, jadi syaitan itu bermain ketika seseorang beribadah sholat misalnya, maka sunnahnya syaitan sebelum baca surah Al-Fatihah, sunnah agar apa terhindar. Karena tidak ada yang luput dari godaan syaitan kecuali orang-orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hendaklah dia membaca al-basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu di setiap permulaan kita membaca. Namun Bismillahirrahmanirrahim itu tidak semua tempat. Kalau dalam surah Al-Quran 114 ada satu surah tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Quran, itu surah Barah. Karena kenapa? Karena Bismillah itu substansinya, isinya itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan awal daripada surah Barah itu yang berarti tentang bagaimana tidak ada rahmat di situ kepada orang-orang musyrik, sehingga tidak ada relevan di situ dibaca dengan surah Bismillahirrahmanirrahim. Juga misalnya ketika kita khatam atau kita berhenti pada ayat tertentu, ya, kemudian ketika kita memulai lagi ternyata ayat yang kita mulai itu ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang orang-orang kafir yang menderita, maka juga tidak kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau perkataan Fir'aun, perkataan syaitan yang diabadikan dalam Al-Quran, waktu itu pas kali kita membacanya di awal itu, maka kita hanya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan ini dijelaskan oleh Syekh Ayman Zuhair dalam kitabnya At-Tajwidul Mushaf. Sekarang sudah ada terjemahan. Itu penjelasan mengenai kapan dibaca Bismillahirrahmanirrahim, kapan tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim dalam membaca Al-Quran. Itu ada tempat-tempatnya. Tapi A'udzubillah itu di setiap tempat. Kemudian hendaklah seseorang ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk, menghadirkan hatinya, menghadirkan dirinya, jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran tidak dalam keadaan bersendang malam, berbicara. Kenapa tidak boleh berbicara walaupun tidak membatalkan bacaan Al-Quran? Karena kita sedang membaca kalam Allah, agar tidak terputus dengan kalam makhluk ini. Kita ngomong dengan kawan yang lain itu sudah terputus. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita fokus, hendaklah kita betul-betul dalam keadaan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ada hajat untuk berbicara, berhenti dulu dari membaca Al-Quran, kita ngomong. Ketika mengulang sesuatu, misalnya kita berhenti, kemudian baru kita lanjutkan. Jangan di sela-sela membaca Al-Quran tertawa terbahak-bahak. Ketika membaca Al-Quran berbicara ke sana ke sini dan sebagainya, maka itu akan menghilangkan konsentrasi kita, fokus kita berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat riwayat dalam Al-Quran, insyaallah di dalam Al-Quran itu ada beberapa riwayat bagaimana khusyuknya, bagaimana tadabburnya para sahabat ketika atau para tabi'in disebutkan di sini, sangat khusyuk dalam membaca Al-Quran. Ada seorang yang bernama Zurarah bin Awfa at-Tabi'i dari kalangan tabi'in. Innahu fi salatil fajr faqara hatta balagh. Ya, suatu ketika mereka itu dalam keadaan salat subuh, kemudian membaca imamnya itu sampai ayat fa'idha nuqira fin naqur fadzalika yawmun yawmun asir, yaitu tentang hari kiamat, hari bagaimana sulit, hari bagaimana sangat-sangat sedih, hari sangat-sangat berat ketika hari kiamat. Karena saking dia menghayati apa yang dia baca, apa yang terjadi, kharra mayyitan, dia tiba-tiba meninggal dunia dalam keadaan salat. Bagaimana para ulama itu ketika khusyuk betul-betul menghadirkan hatinya sampai hayu. Sekurang-kurangnya tadabbur itu, masyaallah muslimin bukan mereka. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga, kita mohon ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga. Bagaimana surga itu dialiri dengan sungai-sungai yang begitu indah, maka kita berdoa ya Allah jadikanlah saya bagian dari ahli surga. Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam hati dan sebagainya, itu doa. Dan ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang hari kiamat, ayat-ayat tentang bagaimana dahsyatnya nanti di hari pembalasan,
dan membacanya pun dalam keadaan kita tidak terlalu besar suara, lirikkan suara kita ketika berbicara tentang ayat-ayat, ketika kita membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang ayatnya. Namun ketika ayat-ayat kita sudah penuh dengan hak kepada Allah, penuh kita optimis, ya, sebagai upaya kita agar dimasukkan dalam keadaan mendapatkan kenikmatan surga. Kemudian masyarakat muslimin rahimahullah, yang ke-9, yang bagi ayuwatin fil qiraah, adalah yang baca Al-Quran dan tahiyat. Jangan jangan datang, hendaklah dengan tahiyat, dengan adanya sedikit ayunan suara. Walaupun tahiyat juga oleh para ulama disebut dengan waradil Quran tartilan. Tahiyat ini kata Imam Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatuh, membacanya dengan betul-betul ayat atau huruf-huruf Al-Quran itu dengan maknanya yang benar, dengan sifatnya yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran itu mufassal. Apa mufassal artinya? Setiap huruf itu terbaca dengan jelas. Hanya karena pakai khatam ya. Karena bulan Ramadan ini bagaimana caranya uji khatam 3 tapi karena tidak memperhatikan tajwid, akhirnya bercampur-campur huruf ayat dari benar. Jadi Rasulullah SAW itu membacanya dengan mufassal. Kemudian hindarkan ketawa berbicara saat khilaf qiraah. Kemudian disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi, membaca Al-Quran qira'atul Quran minal mushaf afdal an dhahril qalbi. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih baik daripada membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Kenapa? Ya, karena ketika kita membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, ada 2 ibadah di situ. Mata kita melihat mushaf ibadah, kemudian juga kita membaca Al-Quran itu ibadah. Namun ketika kita membaca tanpa melihat mushaf, berarti hanya satu pahala saja atau satu kebaikan saja, yaitu membaca. Jadi melihat mushaf itu, melihat ayat-ayat Al-Quran itu adalah ibadah, menjadi ibadah untuk matanya. Dalam beberapa minggu berkata, apabila ingin sembuh matanya, apabila sakit, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang sering membaca Al-Quran itu matanya itu terjaga, jernih. Masyaallah muslimin rahimahullah, tentunya panjang sekali kalau kita ingin membacanya lagi. Ya, namun ada beberapa catatan di akhir daripada tausiah singkat ini. Bagaimana seseorang itu membawa Al-Quran. Ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi disebutkan di tempat yang lain. Hendaklah seseorang itu ini mushaf saya tentukan. Nah, ini mushaf Al-Quran. Ini ketika seseorang membaca, hendaklah dia dekapkan di sini, dekapkan di dadanya ketika membawa mushaf. Tidak seperti membawa buku biasa, dia lain seperti ini. Dia lain. Nah, ini misalnya mushaf, seperti membawa buku biasa. Itu juga tidak benar. Karena kenapa? Di dalam mushaf ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga disebutkan apabila seseorang kita mintakan seseorang belum coba mushaf, belum ambil Al-Quran satu. Jadi orang yang menyerahkan Al-Quran kepada kita yang meminta Al-Quran itu diambil dari, hendaklah dia itu menyerahkan dengan kedua belah tangannya. Dan kita tadi yang minta Al-Quran itu diambil, juga kita mengambilnya dengan kedua belah tangan. Nah, itu adanya. Disebutkan juga apabila orang yang memberi itu dalam keadaan berdiri, kita pun berdiri. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Kita mungkin lihat saja gambaran bagaimana proses wisuda. Nah, kita mungkin pernah ingat bagaimana proses wisuda. Ketika kita naik ke pentas, rektor menyerahkan apakah dengan sebelah kanan atau belah kanan. Ijazahkan dengan kedua belah tangan. Kita pun mengambilnya dengan kedua belah tangan. Padahal bukan mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran lebih mulia daripada itu semuanya, karena ini berisi kalam Allah
Kemudian ketika meletakkan mushaf itu, letakkanlah di tempat yang tinggi. Ketika membacanya pun tidak diletakkan di atas lantai atau diletakkan di atas paha yang sejajar dengan itu. Maka hendaklah kita membacanya agak sedikit tinggi. Dulu kita orang tua kita ada bantal, ada rehat. Ini rehat sekarang yang model silang itu sudah makin rendah. Nah, itu juga tidak oke, tidak standar. Seharusnya harus sejajar atau setinggi pusari, di atas daripada bagian bawah itu, sehingga tidak sejajar ya kalau Allah ini dengan hal-hal yang lain. Nah, itu ketika kita membaca. Kemudian juga disebutkan tidak mencampur mushaf ini dengan buku-buku yang lain. Jadi mushaf ini memang satu tempat khusus ya. Tidak dicampur dengan buku-buku yang lain. Karena tadi ini adalah kalam Allah. Kemudian apabila kita mendapatkan ada mungkin tercecer beberapa halaman, satu halaman, kita lihat di atas lantai. Apa yang kita lakukan? Segera kita mengambil menyimpannya. Kalau kita tahu bahwasanya halaman mushaf itu berada pada mushaf kertas itu bagian daripada mushaf yang hilang tadi, kita cari lagi. Namun apabila kita tidak tahu lagi, bagaimana cara kita memperbaiki agar dia tidak terbawa angin atau kemana sehingga dia akan tidak dimuliakan, maka kita kerjakan 3 perkara. Yang pertama, boleh dibakar dengan niatan menghormati halaman tadi dan sebagainya, dan dibakar di tempat yang betul-betul layak, tidak dibakar dengan sampah, dibakar dengan di tempat yang layak dengan niatan ini untuk menjaga Al-Quran, menghormati Al-Quran. Ada juga yang menyebutkan dengan cara dikubur, masukkan ke dalam kain khusus baru dikubur. Kemudian ada juga mungkin Al-Quran itu ditulis dengan tinta biasa, tinta dulu mungkin bisa dihapus pakai air, maka dihapuskan pakai air tulisan Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu betul-betul dimuliakan, tidak terbang ke tempat-tempat najis, tidak terbang ke tempat-tempat di mana Al-Quran itu kemudian tidak menjadi dimuliakan. Masyaallah muslimin rahimahullah, demikianlah beberapa catatan-catatan ringan dari sebagai ulama yang bersama di saat interaksi kita dengan Al-Quran meningkat pada Ramadan. Mari kembali kita mempelajari bagaimana cara mengamalkan kita beribadah dengan Al-Quran ini, dengan bagaimana dengan ini kita belajar atau kita mengamalkan amal itu hendaklah dengan didasari dengan ilmu, sehingga apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada diterima. Karena kita tidak tahu amalan kita berusaha salah suatu itu diterima atau tidak, ada yang tahu. Yang kita tahu hanya sah dan tidak sah saja. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah sesuai dengan apa yang dipesan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat semuanya, para ulama kemudian, agar apa mendekatkan kepada Allah diterima. Maka sering-seringlah kita membaca Rabbana taqabbal du'ana wasiyamana wassalatana wa tilawatana. Ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah bacaan Al-Quran kami. Karena kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita betul-betul merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Demikian kita dapat